Jadi hidup yang dikenan Tuhan itu akan membuat hubungan kita dengan Tuhan jelas. Akan membuat doa seruan kita didengar di sorga. Kapan Tuhan mendengar kita? Pada waktu Tuhan berkenan. Kalau saudara berdoa di waktu yang tepat, percayalah doamu pasti didengar Tuhan. Waktu kapan? Waktu Tuhan berkenan. Kalau saudara berada di hari penyelamatan, apapun masalahnya, apapun peperangannya, maut sekalipun menyerbu kita, kita diselamatkan. Kita yang menentukan apakah hari ini adalah hari penyelamatan bagi kita. Apakah waktu ini adalah waktu perkenanan. Itu tergantung engkau dan saya. Banyak orang kehilangan waktu perkenanan, kehilangan waktu penyelamatan. Kalau kita kehilangan waktu penyelamatan, gak usah masalah besar, persoalan yang berat, hal yang ringan saja, itu bisa menghancurkan orang itu. Bagaimana agar kita dapat menciptakan waktu dan hari itu menjadi waktu perkenanan Tuhan dan hari penyelamatan Tuhan? Lukas pasal 10 ayat yang ke-21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Ya, Aku bersyukur kepadamu Bapa, aha, Tuhan langit dan bumi. terus Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, ya, itulah yang berkenan kepadamu. kita supaya menjadi seperti anak kecil, bersikap dalam ketulusan, keluguan, dalam keadaan kita. Tuhan senang, suka bergaul, bermitra, bekerja sama dengan orang yang seperti anak kecil. Jangan pernah remehkan hal atau perkara kecil. Hargai, karena dari situlah kau bisa teruji atau enggak. Karena kalau engkau setia perkara kecil, maka engkau juga akan setia perkara yang besar. Kalau saudara nggak bisa dipercaya dengan perkara-perkara kecil, hal besar pun sudah nggak bisa dipercaya. Dalam Mazmur 27 ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, Ya, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. jadi walaupun musuhnya banyak berkeliling di sekitarnya, itu nggak membuat dia tertunduk. Ini karena Tuhan berkenan loh. Kisah Rasul pasal 13:22. Setelah Saul disingkirkan, Aha, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. terus? Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Ya, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Dia melakukan segala kehendak Allah di zamannya. Jadi saudara harus belajar menangkap semua isi hati Tuhan bagi kita di zaman kita. 2 Samuel 22:29. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan. Tahu enggak kata pelita? Firman Tuhan berkata apa? Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Daud berkata begini, engkaulah pelitaku ya Tuhan. Itu berarti apa? Matanya, pikirannya, pandangannya, semuanya ditentukan oleh firman. Karena firman itulah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Yesus berkata, akulah terang dunia. Jadi Daud hanya melihat apa yang berasal dari Tuhan. Apa yang sesuai dengan firman. Engkaulah pelitaku ya Tuhan. Dan Tuhan menyinari apa? Kegelapanku. Kegelapanku. Jadi kalau Tuhan adalah terang kita, maka semua kegelapan di hidup kita dilenyapkan. Dan ingat loh, kegelapan itu bicara kejahatan. Makanya jangan lagi berlaku licik, jangan lagi berpikir jahat. Terus ayat 30. Karena dengan engkau, aku berani menghadapi gerombolan. Makanya nggak takut, nggak gentar. Karena apa? Waktu baginya adalah waktu perkenanan. Makanya dia berkata, aku tidak takut dan aku berani menghadapi apa? Gerombolan. Dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Tembok apa? Tembok kemustahilan. Ada banyak tembok penghalang kita loh. Dan tembok itu mustahil. Apa yang menghalangimu selama ini tidak bertumbuh dalam Tuhan? Tembok apa? Lompat.
Ini pengertian daripada Tuhan adalah terang. Jadi gak ada lagi kegelapan. Dan kegelapan itu membuat kita takut loh. Dan tidak percaya akan kuasa kemuliaan Tuhan.